Selamat datang di video kami. Sebelum menonton jangan sampai lupa untuk mempersiapkan diri dengan secangkir kopi, secukupnya roti, serta mengajak keluarga, saudara dan saudari. Selamat menonton wahai sahabat Arfi. Sayyid Sulaiman adalah pendiri pondok pesantren Sidogiri yang dikenal dengan kesaktian dan kanuragannya. Bahkan diceritakan bahwasanya Sayyid Sulaiman saat mendirikan pondok pesantren Sidogiri, beliau bukan hanya sekedar membabat alas yang ada di sana, bahkan beliau bertempur selama 41 hari 41 malam melawan para demit dan para iblis yang berada di sana. Karena Sidogiri pada saat itu merupakan tempat berkumpulnya para jin dan dedemit. Pada video kali ini kami akan mengisahkan sebuah kesaktian dan kanuragan Sayyid Sulaiman. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Arfi 99 Channel. Kisah ini berawal saat Sayyid Sulaiman bersama adiknya yaitu Sayyid Abdul Rahim pergi ke Pasuruan untuk nyantri pada Mbah Soleh Semendi di Segoropuro. Belakangan diketahui ternyata Mbah Soleh adalah paman mereka sendiri, saudaranya ibu mereka yaitu Syarifah Khadijah. Setibanya di Pasuruan, setelah mengungkapkan keinginan untuk menuntut ilmu, mereka diajak mandi di Sungai Winongan oleh Mbah Soleh Semendi. Ketika mereka sedang asyik mandi bersama, tiba-tiba Mbah Soleh Semendi hilang. Tak lama kemudian muncul lagi. Kejadian ini terulang sampai 2 kali. Mbah Sayyid Sulaiman berfirasat bahwa Mbah Soleh Semendi bermaksud mencoba kesaktiannya bersama adiknya berdua. Mereka berunding, jika nanti Mbah Soleh sedang mandi, teklek atau bakia sandal kayu zaman dahulu miliknya kita pegang bersama-sama agar Mbah Soleh Semendi tidak bisa menghilang. Maka mereka memegang teklek Mbah Soleh itu dengan mengerahkan segala kemampuannya. Demikian pula Mbah Soleh. Tapi Mbah Soleh Semendi tidak bisa menghilang. Akhirnya ia tahu bahwa ia tidak bisa menghilang sebab tekleknya dipegang oleh Sayyid Sulaiman dan Sayyid Abdul Rahim. Lantas beliau berkata, jangan begitu. Lepaskan sandal saya, pinta Mbah Soleh. Setelah kejadian itu, Mbah Soleh mengakui akan kesaktian dua bersaudara ini. Banyak kisah-kisah luar biasa yang terjadi antara Sayyid Sulaiman dan Mbah Soleh. Di antaranya, pada suatu hari Mbah Soleh hendak bepergian. Sebelum pergi, beliau berpesan kepada semua santrinya agar halaman dibersihkan selama kepergiannya. Maka, saat beliau berangkat pergi, semua santri Mbah Soleh melaksanakan kerja bakti. Sayyid Sulaiman dan Sayyid Abdul Rahim pun turut serta bersama mereka. Lagi-lagi Sayyid Sulaiman membuat keajaiban. Ia mencabut pohon-pohon besar hingga bersih total. Setibah dari bepergiannya, Mbah Soleh kaget dan terkejut melihat pohon-pohon besar yang dicabuti sampai bersih. Setelah tahu bahwa yang mencabuti adalah Sayyid Sulaiman, Mbah Soleh memerintahkan agar pohon-pohon itu dikembalikan seperti semula. Subhanallah, dengan izin Allah, pohon-pohon tersebut dapat dikembalikan lagi oleh Mbah Sayyid. Sejak kejadian itu, berita tentang kesaktian Mbah Sayyid Sulaiman tersiar dari mulut ke mulut di seluruh penjuru Pasuruan. Adapun kisah kesaktian Mbah Sayyid Sulaiman yang lain adalah saat beliau kembali ke Pasuruan. Beliau kembali menetap di Kanigoro, sebuah dusun di desa Gambir Kuning. Di Gambir Kuning, beliau mendirikan 2 buah masjid unik. Bahan bangunannya seperti kayu usuk, belandar, ring, dan lain-lain. Hanya diambilkan dari kayu satu pohon terbesar di hutan Kejayan.
Pohon besar itu adalah pemberian dari Kepala Hutan Kerajaan Untung Suropati Pasuruan. Karena ukuran pohon itu sangat besar, disediakanlah 40 ekor sapi untuk menariknya ke lokasi pembangunan masjid. Tapi sapi-sapi itu tidak kuat membawanya. Di sini terjadi hal yang sangat aneh. Keesokan harinya, kayu-kayu itu sudah ada di lokasi pembangunan. Konon, yang mengangkat kayu itu adalah Sayyid Sulaiman. Dan sampai sekarang masjid ini masih tetap ada. Namun, karena lokasinya yang sempit, masjid itu dipindah agak ke selatan oleh Syekh Rafi'i cicit Mbah Sayyid Sulaiman dari cucunya Ummi Kulsum bin Hazam bin Sulaiman pada bulan Rabiul Awal 1243 Hijriah, hampir 2 abad yang lalu. Masjid dengan gaya arsitektur kuno itu kini telah berusia lebih dari 400 tahun. Sampai kini, bahan-bahan masjid peninggalan Mbah Sayyid Sulaiman itu masih terbilang asli, kecuali lantai dan tiang bagian dalam. Sekian cerita tentang kesaktian dan karomah serta kanuragan Mbah Sayyid Sulaiman. Semoga informasi ini bisa menambah sedikit wawasan-wawasan kalian serta menambah kecintaan kita kepada para pendiri pondok pesantren. Sekian dari kami. Salam Arfi 99 Channel.